dana donasi Agus senilai 1,3 miliar rupiah semakin memanas. Pasalnya, usai deadlock pada pertemuan perdamaian kemarin, lantaran Novi walkout karena tidak sepakat. Kini, kemunculan Alvin Lim juga menambah kisru ini semakin memanjang. Terlihat begitu emosi saat melakukan pembelaan terhadap Agus dengan dasar-dasar hukum. Lantas benarkah Alvin Lim menantang Novi dan Deddy Sumargo untuk merasakan keadaan yang dialami oleh Agus, hingga ia pun akan memberikan imbalan untuk keduanya dengan jumlah yang fantastis. Dan bagaimana pula Alvin Lim melihat video live Deddy Sumargo yang menyatakan akan membagikan uang donasi yang ada di Yayasan Novi kepada orang-orang yang membutuhkan. Hingga Alvin Lim juga yakin akan memenjarakan Novi dan Deddy Sumargo jika tidak mengembalikan uang donasi Agus tersebut. Di sisi lain, seperti apa alasan kuasa hukum donatur yang akhirnya menggugat Agus ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat? Benarkah pula menurut Denny Darko sebagai ahli tarot, aksi walkout Novi saat pertemuan perdamaian kemarin adalah sebuah drama? Dan benarkah dalam waktu dekat ini Agus pun akan segera menjalani pengobatan di Singapura untuk memastikan apakah matanya yang buta bisa disembuhkan dengan menjalani operasi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, kisru dana donasi Agus semakin memanas dengan kemunculan pengacara Alvin Lim ke publik sebagai tim pembela Agus Salim, di mana kemunculannya untuk membela Agus berdasarkan hukum yang baik. Dalam pernyataannya di depan para awak media, Alvin Lim menjelaskan terkait dana donasi Agus, di mana ketika para donatur sudah memberikan uang itu kepada Agus, tentunya terjadi karena sukarela dan juga tanpa paksaan. Namun, ketika melihat dana donasi Agus tersebut justru diambil kembali oleh Yayasan Novi, Alvin Lim menyalahkan Novi lantaran uang dari donatur tersebut diberikan untuk Agus dan bukan untuk Yayasan Novi. Mengingat hingga kini Novi pun masih belum mengembalikan uang donasi itu kepada Agus, Alvin Lim menantang Novi dan Deddy Sumargo untuk membalikan keadaan seperti apa yang dialami oleh Agus, dan ia pun akan memberikan Novi dan Deddy Sumargo uang senilai 3 miliar rupiah yang masih dalam bentuk mobil mewah. Sudah memantau kasus ini sudah lumayan lama ya. Dan ini sebenarnya perkara simpel ya. Saya membela berdasarkan hukum aja. Siapa yang benar secara hukum? Saya nggak melihat itu satu bintang film, satu siapa, satu petugas sosial siapa. Nggak ada. Kita lihat hukumnya. Ini yang namanya orang kalau memberikan donasi, pertanyaan saya adalah sifatnya sukarela atau ada kondisionalnya? Ini yang harus dijawab oleh para donatur, yang harus dijawab oleh Densu, dan harus dijawab oleh Novi. Kayak contoh nih, saya ini sekarang gagal ginjal. Saya sudah ada orang yang mau memberikan donatur ke saya, ginjalnya, ya kan? Tujuan dia baik, apa? Memberikan ginjal supaya saya bisa sehat, supaya saya bisa tahan lama, supaya saya bisa sembuh, ya kan? Tapi ternyata kalau dia memberikan ginjal ke saya salah gunakan, saya minum minuman, mabok-mabokan. Apakah bisa ginjal saya diambil balik? Apakah bisa ginjal saya diambil balik? Gak bisa. Apa dinas sosial lihat, loh, kamu kok begitu? Kan kamu kemarin saya bantuin. Udah ginjal kamu saya ambil balik aja terus potong gitu secara paksa. Nggak bisa, Pak. Ya jadi gini loh,
terlepas dari etika orang itu suka atau enggak dengan tabiat Agus atau apa, itu harus disampingkan. Kalau kita memang niatnya mau membantu, ya kan, kita harus ikhlas dan sukarela itu. Jadi ketika sudah diberikan, kepemilikan itu sudah lagi bukan milik yayasan. Karena donatur itu dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun, ketika memberikan uang tersebut, dia berikannya untuk Agus. Namanya untuk Agus, bukan untuk yayasan. Kedua yang saya lihat dari sini ya adalah apa? Kita harus menginginkan orang-orang yang tidak ada kepentingan dalam hal ini. Ya, oke, Densu katanya awalnya hanya karena dia donatur itu ada. Oke, benar. Tapi sekarang posisi dia legal standingnya apa? Kenapa dia harus ikut-ikutan dengan Novi? Apakah dia bagian yayasan? Bukan. Apakah dia kuasa hukum? Bukan. Apakah dia mediator? Ada surat mediator? Bukan. Lah terus kenapa ngebacot terus? Ya inilah ya kalau menurut saya ya biang keroknya yang membuat ini nggak beres-beres. Kalau memang Novi itu punya itikat baik yang katanya dia adalah ibu yang baik, ngasih ke bantuin orang, nggak usah pikirin itu uang disalahgunakan atau tidak. Yang namanya sudah donasi, relakan. Jadi biar Agus yang milih, dia dapat duit. Kalau misalnya dia bilang, gue lebih baik buta dibanding nggak makan, saya mau makan dulu, ya udah biarin. Ini pilihan dia, kan uang itu udah dikasih buat dia. Tapi saya yakin kok gitu loh. Ya kalau dibiarkan terus seperti ini, kerugiannya adalah lebih dari uang itu sendiri, Pak. Kenapa? Karena kalau pengobatan ini ditunda-tunda, ini makin lama makin kecil, itu nanti makin lama makin tidak bisa disembuhkan. Ini yang harus diperhatikan sama Novi. Ya, jadi nanti kerugian yang kalau sampai ini dibiarkan saja, saya dan LQ Indonesia Law Firm ya, kita ada kurang lebih hampir 100 lawyer. Saya akan hajar habis Novi di sini. Ya, saya akan hajar habis Novi dan saya akan hajar habis Densu kalau dia ikut-ikutan. Dan saya kasih tantangan kepada Novi ya. Kalau Novi bilang itu uang lebih penting daripada pengobatan, saya tantang Novi. Saya punya mobil hampir 3 miliar. Saya kasih Novi kalau dia berani siram mata dia pakai air keras. Berani nggak? Saya kasih 3 miliar. Nggak usah 1,3. Ya dong. Pikirkan, uang itu lebih penting mana, uang atau kesehatan? Kalau dia bilang, oh lebih penting uang, ya kan, saya kasih 2 kali lipat. Bukan 1,3. Tuh mobil Mercy baru saya kasih ke dia. Dia bisa jual tuh 3 miliar. Ya, tapi siram mata dia dua-duanya pakai air keras. Siram mata dia dua-duanya pakai air keras. Saya tantangin. Tidak hanya itu, Alvin Lim juga mengancam akan memproses secara hukum jika tidak ada mediasi yang dilakukan oleh Novi dan Denny Sumargo. Karena bagi Alvin Lim, perbuatan keduanya pun sudah melanggar hak asasi manusia. Selain itu, Alvin Lim juga siap dihujat netizen ketika kini ia membela Agus. Alvin pun memberi pesan kepada netizen agar smart sekaligus meminta netizen untuk stop membuli Agus yang kini mengalami penderitaan. Kalau berantem itu orang masih kena pukul sekali besok sembuh, Pak. Kalau kayak Agus begini kagak bisa ngelihat, kalian bisa bayangin nggak? Bangun pagi-pagi, ya kan, bangun tidur, yang dilihat gelap lagi, gelap lagi, gelap lagi. Kasian loh itu loh. Ya, jadi saya bilang kepada mereka, cepat beresan, selesaikan masalah ini. Jika tidak, LQ udah turun di sini ya. Kalau perlu saya demo. Saya minta Kapolri untuk ketemu langsung sama Agus atau pejabat untuk ketemu langsung ya. Dan saya minta mereka berdua diproses hukum. Mereka berdua diproses hukum. Karena kenapa? Mereka itu pelanggar HAM kalau udah kayak begitu. Ya, bukan lagi masalah uangnya, bukan lagi masalah penggelapannya. Mereka pelanggar HAM ini. Gak bisa seperti itu. Saya tahu, saya membela Agus, saya pasti bakal dihujat netizen. Saya nggak peduli, saya bela yang benar. Jadi tolong netizen itu juga harus smart. Ya, saya minta netizen stop politisir kasus Agus. Kita beresin di sini dan kita minta ini dibereskan secepatnya
Jika tidak bisa dengan cara-cara mediasi, maka kita tempuh jalur hukum. Selain itu, Alvin Lim juga menanggapi terkait video Denny Sumargo yang ingin memberikan uang donasi 1,3 miliar itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, bagi Alvin, hal itu layaknya sirkus dan tidak mengintervensi secara hukum, lantaran uang donasi itu adalah sumbangan yang bersifat sukarela. Gua harus ngapain ya kira-kira ya? Apa gini aja ya? Uangnya gua ambil dari Yayasan Denovi, gue bagi-bagi ke orang yang sama membutuhkannya, sama Agus. Donatur yang berkeberatan datang ke gue aja, bawa buktinya, ntar gue balikin duitmu. Gimana, setuju gak? Selama gak melanggar hukum ya. Gue sih ada duitnya nih soalnya, kita bagi-bagi aja ya. Ke orang yang membutuhkan. Ntar kalau ada yang keberatan, gak apa-apa, nanti pakai duit gue. Enak kan? Beres ya? Bener gak? Yang penting jangan melanggar hukum ya. Donasi kok, yang namanya donasi jelas nggak? Coba lihat buku dictionary. Sumbangan itu apa? Sumbangan itu pasti sukarela. Nggak ada sumbangan, saya nyumbang ya, tapi nanti anak kamu kawin sama anak saya. Itu bukan nyumbang. Ya kan? Saya nyumbang ya, tapi nanti saya minta balik uang saya. Itu bukan nyumbang. Dari sikap tegasnya itu, Alvin Lim pun juga menghimbau kepada Novi untuk segera mengembalikan uang Agus yang berada di rekening yayasannya, karena uang tersebut bukan milik yayasan secara hukum. Dan jika terbukti dan masuk dalam ultimatum remedium atau sanksi pidana, harus dilakukan sebagai langkah terakhir. Maka Alvin Lim pun semakin yakin akan memenjarakan Novi, begitupun Denny Sumargo jika ikut terlibat di dalamnya. Kepada Novi, segera kembalikan uang itu karena itu bukan milik Anda, bukan milik yayasan secara hukum. Dan kalau Anda nanti masuk sampai ultimum remedium, saya yakin Novi itu akan masuk penjara. Saya akan push sampai dia masuk penjara karena memang dia melawan hukum. Bukan karena saya benci sama Novi, tidak. Ya. Densu pun kalau ikut-ikutan, kalau perlu Densu masuk Jungto 55, ikut serta. Nggak bisa diam aja seperti itu. Lantas seperti apa pula pengacara donatur yang akhirnya menggugat Agus ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan alasan tidak ada aturannya untuk mengatur kegunaan dana donasi, hingga Denny Darko sebagai ahli tarot menilai walkoutnya Novi dari pertemuan perdamaian kemarin adalah sebuah drama. Selamat untuk intens investigasi. 3 juta subscriber, Luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Di sisi lain, di tengah kisru uang donasi yang rupanya tidak ada jalan damai, diketahui kuasa hukum donatur akhirnya menggugat 4 pihak yang diduga terlibat dalam dana donasi Agus tersebut. Di mana tak hanya Denny Sumargo dan Novi saja, namun juga menggugat Agus Salim serta Kementerian Sosial ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tentu saja, gugatan yang dilakukan oleh kuasa hukum donatur ini beralasan, di mana gugatan itu diajukan karena adanya kekosongan hukum yang tidak ada aturannya untuk mengatur kegunaan dana donasi tersebut, yang mana penyelenggaraan dana donasi tersebut dilakukan ilegal. Untuk itu, dalam hal ini, gugatan tersebut bukan untuk menggugat terkait adanya kerugian material, namun lebih bagaimana kegunaan sisa uang donasi sebesar 1,3 miliar yang ada di Yayasan Novi. Siapa yang akan menggunakan dan siapa yang akan mengelolanya ke depan. Untuk itu, langkah-langkah hukum yang nantinya akan digelar di ruang sidang dengan digelarnya mediasi, agar semua kisru yang terjadi bisa selesai dan berujung dengan damai. Jadi gugatan ini diajukan dalam rangka adanya kekosongan hukum yang mana tidak ada aturan
yang mengatur tentang kegunaan dana ini selanjutnya setelah penyelenggaraan donasi ini dilakukan secara ilegal gitu loh. Nah, jadi kita di sini bukannya menggugat adanya kerugian material, adanya kerugian imaterial, enggak. Jadi bukannya masalah menang atau kalah, tapi lebih kepada bagaimana kegunaan sisa uang dana donasi ini selanjutnya dapat digunakan. Siapa yang akan menggunakan, siapa yang akan mengelola penggunaannya itu. Nah, jadi dalam rangka itu kita mengajukan gugatan perlawanan hukum. Tadi hari ini udah didaftar secara ekor, ya kan, menggunakan akun ekornya Law Office Parisman Silalahu. Jadi hari ini kita dari kuasa donatur secara resmi telah melakukan pendaftaran secara online untuk melakukan upaya hukum melalui gugatan terhadap donasi yang sekarang sedang kisruh ya. Semoga apapun yang kita lakukan pada hari ini sebagai langkah-langkah hukum, nantinya tentukan di dalam ruang persidangan akan dibukakan ruang mediasi. Semoga dengan demikian kita bisa melewati kekisruhan ini dengan baik, agar semua bisa selesai dengan secara damai, sehingga persoalan ini tidak menjadi luas, dikonsumsi secara liar ya. Dengan demikian harapan kita ada satu puncak penyelesaian setelah dilakukan penyelesaian dengan non litigasi tidak dapat ditempuh, maka akhirnya kita harus menempuh dengan cara litigasi. Karena kita dapat memahami ya, pokok persoalan sekarang yang terjadi itu hanyalah persoalan masalah tentang donasi yang sekarang ini mau dibawa kemana. Artinya sekarang pokok persoalan ini kita bawa ke pengadilan supaya pengadilan bisa memutuskan. Karena bendanya itu adalah sekarang uang ya, donasi. Kalaupun suatu ketika nanti ini dapat diselesaikan dengan cara mediasi, ya harapan kita tentu ini adalah menjadi salah satu solusi terbaik, karena kita telah letih juga dipertontonkan dengan satu tontonan yang membuat multitafsir, bahkan kadang-kadang pemikiran orang itu nggak terarah ujungnya ya. Ada yang histeris, ada yang sesak dan lain-lain. Maka dengan peran donatur kita berharap ya seluruh masyarakat Indonesia ya, kita sama-sama melihat peristiwa ini sebagai bentuk solusi dan upaya yang dilakukan oleh donatur tidak memihak kepada siapapun. Karena kita di situ hanya memintakan nanti kepada majelis pimpinan sidang untuk dapat menentukan, karena di situ juga nanti ada equat atau et bono ya. Asas equat bono itu di mana pengadilan atau majelis nanti akan menentukan seadil-adilnya. Walaupun kita memintakan banyak hal-hal yang supaya dapat ditentukan, tapi tentu ini adalah kita harapkan untuk jadi jalan keluar supaya persoalan ini cepat selesai. Selain itu, walkoutnya Novi di acara pertemuan perdamaian kemarin juga turut ditanggapi oleh Denny Darko sebagai ahli tarot. Ya, lewat perantara kartu tarotnya, Denny Darko melihat adanya sebuah drama yang seolah sengaja dibuat oleh Novi lantaran memilih walkout tanpa adanya solusi, sehingga hal tersebut harus dikembalikan ke kacamata hukum. Lantaran Indonesia sendiri adalah negara hukum. Selain itu, Denny Darko pun juga menyayangkan atas momen pertemuan perdamaian kemarin, di mana seharusnya dijalani dengan sunyi senyap, intern saja antara pihak Agus dan Novi, tanpa adanya awak media yang meliput. Hingga baru mengundang para awak media ketika mereka mengungkap dari hasil pertemuan perdamaian, apakah pertemuan itu berujung damai atau malah deadlock kembali. Drama, tanggapan saya, satu kata, drama. Kita harus kembalikan ini ke mata hukum, karena Indonesia ini adalah negara hukum. Karena tanpa itu, kita hanya akan seperti dalam belantara yang sesat, dan di mana hewan yang paling buas akan memangsa yang lebih lemah. Dan ini jadi pengadilan netizen. Dengan kemarin itu walk out, saya pikir ya ini apa yang ada di dalam kontrak itu ya, hal yang tidak mungkin sekalipun itu wajar dan dibolehkan kalau di kacamata hukum. Tapi terus kemudian walk out tanpa ada sebuah solusi, ya saya pikir drama. Dia punya pengacara, kenapa nggak izin keluar dulu, berpindah ruangan, ngobrol sama pengacaranya, dan terus kemudian kembali lagi ke situ, dan diakhiri sama seperti saat datang.
Saat datang baik-baik, ya sudah pulangnya ya. Kalau memang nggak setuju, katakan nggak setuju, tapi nggak usah walk out. Apa yang terjadi kemarin itu saya sangat menyayangkan. Dan kalau ditanya di sini, saran dari saya, ya kita kembalikan di kacamata hukum. Apapun itu sah, tinggal dihukum nanti ini mau seperti apa. Usai pertemuan perdamaian yang berujung deadlock lantaran aksi walkout Novi yang tidak mau damai. Lantas, seperti apa pula Farhad Abbas yang membeberkan bahwa Agus dalam waktu dekat ini akan segera menjalani pengobatan di Singapura untuk cek atau memastikan apakah matanya yang buta bisa disembuhkan dengan menjalani operasi. Saya Cika Bode, selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Di luar kisru dana donasi Agus 1,3 miliar yang semakin menuai kontroversi lantaran tidak adanya titik temu perdamaian antara pihak Agus dan Novi. Dalam kesempatan kemarin, Farhad Abbas pun membeberkan terkait rencana pengobatan Agus ke Singapura. Ya, menurut Farhad, dalam waktu dekat ini Agus akan segera terbang ke Singapura demi memastikan apakah mata Agus bisa disembuhkan atau tidak. Bahkan kemarin, Agus pun diakui Farhad telah selesai membuat paspor hingga tinggal menunggu saja kapan jadwal keberangkatannya ke Singapura akan dilaksanakan. Lantas, Agus pun juga mengungkapkan alasan mengapa dirinya lebih memilih Singapura dibandingkan berobat di Indonesia. Tak lain, lantaran Agus ingin mempertahankan cahaya yang masih bisa ia lihat di mata sebelah kanannya. Hal itu pun beralasan mengingat saat memeriksakan matanya ke beberapa rumah sakit atau klinik mata di Indonesia, beberapa dokter mengatakan jika mata Agus dioperasi, cahaya yang masih bisa dilihat Agus kemungkinan akan hilang selamanya. Untuk itu, mengapa selama ini Agus pun menolak untuk menjalani operasi mata di Indonesia? Karena Agus ingin memastikan dulu apakah rumah sakit di Singapura bisa memberikan secercah harapan, yaitu matanya bisa melihat kembali. Hari ini kita hanya pembuatan paspor aja gitu. Pembuatan paspor Agus dan yang mendampingi nanti ini semua. Tinggal kita mencari jadwalnya. Sebenarnya Agus ini harusnya jadwal operasi. Nah, coba Agus jelaskanlah ke mereka nih Gus, kenapa kamu saya bawa ke Singapura gitu? Ya, bahwa Agus itu tidak ingin cahaya matanya hilang gitu. Jadi karena kalau harus operasi langsung dijahit estetika, itu akan seumur hidup dia tanpa cahaya sedikit pun. Nah silakan Agus jelaskan supaya tidak disalahkan. Kemarin juga harusnya operasi hari Senin, tapi karena hari Senin itu ada sidang, jadi ditunda. Selesai sudah sidang terhadap Haji, tinggal menunggu tuntutan jaksa dan putusan hakim. Jadi makanya Gus kemarin ditunda terus, itu memang maunya Agus, karena kan di sebelah kanan ini, kalau di sebelah kiri kan memang udah nutup, kalau di sebelah kanan ini masih ada cahaya. Maksud Agus itu kan kalau misalnya operasi di sini dulu, besar kemungkinan cahaya yang ada ini bakalan hilang kata dokternya, bakalan diangkat karena mata ini bakal dibersihin gitu. Jadi Agus berharap mungkin nanti dengan adanya Agus ke Singapura, insya Allah mudah-mudahan mungkin ada kekuasaan Allah, mujizat Allah buat Agus untuk bisa kembali ngelihat lagi. Maka Agus pertahankan dari kemarin nggak operasi-operasi. Aku juga bilang sama Pak Farhad, Pak Agus nggak operasi dulu, aku bilang gitu, karena kan kita mungkin ke Singapura dulu mau lihat gimana nanti di sana hasil dari mata Agus. Jadi mudah-mudahan doain semua masih ada untuk Agus bisa ngelihat lagi lah gitu. Semoga ada kekuasaan Allah, mujizat Allah buat Agus. Amin. Di sana nanti. Jadi jangan lagi dipertanyakan kenapa Agus nggak operasi dari kemarin, karena itulah alasan Agus karena nggak operasi, karena Agus masih berharap kepengen masih ngelihat cahaya, walaupun Agus udah nggak bisa lihat dunia lagi. Kalaupun nanti udah nggak ada di sana, ya udah Agus pasrah. Berarti walaupun Agus sudah nggak bisa lihat lagi, walaupun Agus nanti nggak dioperasi, nggak lihat cahaya lagi, Agus udah pasrah.
karena itu takdir dari Allah. Agus harus ikhlas itu semuanya. Nggak ada rujukan dokter, itu memang kemauan dari kitanya sendiri sih gitu. Nggak ada, bukan dari donasi. Ini dari Pak Krisna sama Pak Farhat. Kalau dari dokter itu nggak bisa didonor lagi mata, baik kornea mata nggak bisa juga gitu. Makanya Opsi pencakokan. nggak bisa. Dokter Indonesia udah angkat tangan, jadi oleh karena itu kita mau lompatan dulu ke negeri seberang, negeri tetangga. Dan kita udah tahu biayanya semua lengkap kok sih, tinggal masuk, tinggal selesai. Tapi Agus hanya ingin sebelum pulang itu dia pengen, siapa tahu ada harapan di sana kan. Kalau di sana ada 2 rumah sakit. Nah, nanti tergantung dokternya, ahlinya itu di mana, apakah di rumah sakit negerinya sana atau dengan Elizabethnya di situ. Dia akan dicari dokter ahli mata yang terkenal di sana. Ya Agus mau begitu. Tapi seandainya dokter Singapura mengatakan ada di Cina atau di Amerika sana, ya kita akan kejar sampai sana. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.